Salam sejahtera bagi kita semua, salam. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Kita bisa beribadah kepadanya ini karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya mari kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita malam hari ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya ketika kita terus berjuang dari hari ke hari, kita terus mengevaluasi hidup kita dan memperbaiki gaya hidup kita dengan gaya hidup yang menyenangkan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan semakin memberkati kita, ya. Dia akan semakin mengasihi kita dan mencurahkan berkat-berkatnya yang sempurna dalam hidup kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah beberapa minggu terakhir ini saya berkhotbah dengan satu tema, yaitu penyembahan, ya. Karena ini hal yang sangat penting, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu, bahwa penyembahan itu adalah inti dari ibadah. Jadi beribadah kepada Tuhan itu intinya adalah penyembahan. Menyembah, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Penyembahan, ya. Karena menyembah itu kata dasarnya itu sembah. Sebabnya muncul kata persembahan, mempersembahkan. Jadi ketika kita mempersembahkan pujian, ketika kita mempersembahkan nyanyian, ya, kita mempersembahkan pengagungan kepada Tuhan, itulah penyembahan. Biasa di dalam ibadah seperti ini juga kita akan memberikan persembahan syukur, ya. Ada persembahan berupa uang, ada persembahan tetangan namanya, ada persembahan perpuluhan, ada persembahan syukur, ada persembahan khusus, ada persembahan untuk hal-hal lain, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu juga adalah penyembahan kepada Tuhan, ya. Itu adalah ibadah. Kemudian saudara, di dalam Alkitab juga ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada, yang kata firman Tuhan, memperhatikan ibu-ibu janda, yatim piatu, orang-orang miskin, dan orang-orang asing, kata firman Allah, ya. Orang asing itu berbicara tentang hamba-hamba Tuhan, ya, pemberita-pemberita Injil. Itu orang asing kalau dalam firman Tuhan. Ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada mereka, itu juga ibadah. Karena ibadah, saudara, itu berbicara tentang mempersembahkan. Kita mempersembahkan. Yang namanya mempersembahkan itu selalu berhubungan dengan korban, ya, korban. Ada pengorbanan. Pengorbanan itu selalu sakit. Nah, ketika engkau mempersembahkan sesuatu dan engkau rasa ada sesuatu yang membuat engkau sakit, ya. Ada pengorbanan, saudara. Semakin besar pengorbananmu, itu semakin berkualitas persembahan. Ya, itulah ibadah. Nah, kenapa kita harus beribadah? Karena Tuhan menebus kita, tujuannya cuma satu, beribadah kepada Tuhan. Begitu juga dengan bangsa Israel. Ketika Tuhan menebus bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tujuannya cuma satu, beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk menghadap Firaun, Tuhan bilang begini kepada Musa. Musa, katakan kepada Firaun bahwa umatku itu akan keluar, pergi untuk beribadah kepada Allahnya. Karena memang itu tujuan penebusan itu. Nah, kita anak-anak Tuhan yang disebut juga dengan Israel rohani, ya. Israel itu kalau dalam bahasa Ibrani itu terbagi dua, kata Isra dan El. Itu berbicara tentang umat Allah, ya. Kita ini adalah umat Allah, kita Israel rohani. Biasa hamba-hamba Tuhan suka bilang, ya. Kita juga kenapa harus beribadah? Karena kita ini juga ditebus oleh darah Yesus ketika Yesus mati di kayu salib. Kita ini ditebus dengan darah yang mahal.
Itu sebabnya kita harus mengerti apa arti penebusan dalam hidup kita. Dan tujuan penebusan itu. Ketika Tuhan menebus kita, Tuhan mau kita beribadah kepadanya. Itu sebabnya anak-anak Tuhan harus taruh dalam hati. Bahwa hidupku ini, kalau aku ada, tujuannya cuma satu. Beribadah kepada Tuhan. Dan yang luar biasa, di dalam ibadah itu ada janji yang ajaib. Di dalam kitab Timotius dikatakan bahwa ibadah itu mengandung janji untuk hidup saat ini dan hidup yang akan datang. Janji untuk hidup saat ini itu artinya hidup sementara kita masih di dunia. Yang kata firman Allah 70 atau 80 tahun. Hidup saat ini, janji untuk hidup saat ini itu kalau saudara boleh baca di kitab Keluaran. Di sana dikatakan kalau engkau setia beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan dia akan melalukan segala sakit penyakit. Itu janji dalam ibadah. Jadi saudara luar biasa. Jadi Tuhan menebus kita untuk beribadah karena dia pengen memberkati kita. Itu tujuannya. Saudara boleh bayangkan kasihnya Tuhan itu luar biasa. Dia sangat mengasihi kita. Supaya dia tebus kita. Ketika dia tebus tujuannya supaya kita beribadah kepadanya. Karena ketika kita beribadah maka dia akan memberkati kita. Roti makanan itu berbicara tentang kebutuhan. Ketika kita beribadah Tuhan akan menjamin semua kebutuhan kita. Air minuman itu berbicara tentang kepuasan. Ya. Yang memuaskan dahaga itu minum. Itu berbicara tentang keinginan, harapan, cita-cita, visi. Angan-angan kita yang ingin kita capai. Tuhan akan jamin kalau kita pribadi yang setia beribadah. Tuhan jamin keinginan kita. Visi kita, cita-cita kita, harapan-harapan kita. Kerinduan kita. Tuhan akan jamin. Dan Tuhan tidak menjamin dengan omongan saja. Tuhan menjamin dengan kuasa. Tuhan menjamin dengan mujizat. Tuhan menjamin dengan pertolongan yang ajaib. Itu kalau orang beribadah. Kemudian saudara, dia akan melalukan sakit penyakit. Itu berbicara tentang masalah dalam hidup. Sakit penyakit itu masalah. Tapi bukan cuma sakit penyakit masalah kita. Ada banyak. Masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan. Ya. Masalah pergaulan, hubungan, dan lain sebagainya. Banyak masalah sudah. Tapi kalau engkau setia beribadah, Tuhan menjamin setiap persoalan, masalah yang kau hadapi. Dia jamin untuk selesaikan. Haleluya, luar biasa. Janji dalam ibadah. Itu untuk hidup di sekarang ini, kata firman Allah. Kemudian hidup untuk akan datang, itu jaminan dua juga. Yaitu dia akan memberikan kita hidup kekal di surga bersama Tuhan. Yang kedua, dia akan memberikan kita mahkota kekal. Itu jaminan untuk hidup yang akan datang. Itu sebabnya saudara beribadah. Harus taruh dalam hati bahwa ibadah itu yang terpenting. Sebagai seorang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita harus setia melakukannya. Haleluya. Dan beribadah intinya adalah menyembah, memberikan persembahan, mempersembahkan pujian penyembahan, mempersembahkan korban, mempersembahkan sesuatu bagi orang-orang yang membutuhkan. Karena dasar menyembah adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Itu adalah yang terutama, yang pertama dan terutama. Kemudian sama dengan itu adalah mengasihi sesama. Itu sebabnya saudara boleh baca di Alkitab. Orang yang beribadah itu harus mempersembahkan sesuatu. Kalau di kitab Roma dikatakan harus mempersembahkan tubuh. Jadi orang yang beribadah itu harus mempersembahkan tubuh. Jangan tidur-tidur di rumah terus dia bilang, oh saya orang setia beribadah. Orang yang setia beribadah pasti rajin datang di dalam perkumpulan ibadah. Ya. Itu ditulis di kitab Ibrani, saudara boleh baca di sana. Orang yang setia beribadah
tidak pernah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Kemudian ibadah berikutnya itu yang saya katakan tadi, memperhatikan janda dan yatim piatu, itu adalah ibadah yang sejati, kata firman Allah. Jadi ibadah itu mempersembahkan, selalu mempersembahkan. Dan persembahan itu seperti saya katakan tadi, mempersembahkan itu harus ada korban, ada pengorbanan, ada sakit. Yang ada santai-santai sudah. Jadi beribadah itu harus ada pengorbanan. Korban perasaan, korban materi, korban waktu, dan lain sebagainya. Korban memberikan puji-pujian. Ya, ada kalanya kan kalau moodnya tidak bagus dari rumah, mau menyanyi malas sudah ya. Tetapi kita harus berkorban untuk mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Menyanyikan lagu. Ya, nah, itu yang disebut dengan menyembah. Beribadah kepada Tuhan, menyembah. Nah itu sebabnya saudara, salah satu bagian yang penting di dalam ibadah atau menyembah itu yang saya katakan tadi. Yang pertama dan terutama itu kepada Tuhan. Nah apa itu? Itu ketika kita memberikan suara kita. Kita menyerahkan hati kita fokus kepada Tuhan. Itu yang terutama. Jadi ibadah yang paling utama adalah mempersembahkan pujian kemuliaan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Ya. Nah itu sebabnya saudara malam ini saya rindu kita akan belajar hal ini. Kenapa? Karena itu di dalam rencana Allah yang besar. Nah untuk sebelum saya lanjut, saat ini kita akan bacakan dulu 2 ayat yang saya ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Sekali lagi Kisah Rasul pasal 15 ayat 16 dan 17. Saat ini kita akan bacakan bersama-sama 2 ayat ini. Tidak usah terlalu terburu-buru, kita baca perlahan-lahan dengan mantap ya saudara. Sekali lagi Kisah Rasul pasal 15 ayat 16 dan 17 kita baca sama-sama 2, 3. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali laut yang telah roboh dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang sudah kita bacakan itu adalah ayat yang disampaikan oleh Rasul Yakobus ya. Yang dia kutip dari kitab Amos pasal 9 ayat 10 dan 11. Saudara, waktu itu di Yerusalem, ini para rasul dan umat-umat Tuhan waktu itu mereka berkumpul membuat sebuah katakanlah rapat kalau rupa sekarang ya. Kalau istilah partai konsolidasi, mungkin seperti itu ya. Mereka bikin pertemuan dan mau menyepakati sesuatu. Kenapa saudara? Karena waktu itu Injil tersebar ke daerah-daerah di luar Israel. Ya. Jadi murid-murid pertama itu semua orang Yahudi dan mereka ketat terhadap agama Yahudi. Itu sebabnya mereka menjalani hukum-hukum Musa di dalam peribadatan mereka. Nah, ketika Injil ini keluar, ternyata Injil ini dipercaya oleh bangsa-bangsa lain, kata firman Allah. Oleh bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah ketika hal itu terjadi, maka orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen ini, karena mereka mengikuti hukum Musa, itu mereka semua kan disunat sebagai bukti perjanjian dengan Tuhan. Mereka disunat. Kemudian mereka mengajarkan kepada jemaat yang di dalam Alkitab ini kalau saudara baca dari ayat 1. Di Antioquia itu kalau sekarang mungkin daerah Syria.
Syria atau Turki, mungkin sekitar situ ya. Nah, ketika mereka ke sana, mereka mengajarkan bahwa semua orang yang percaya kepada Yesus itu harus disunat. Kalau tidak disunat, mereka tidak dapat diselamatkan. Itu kata-kata orang Yahudi. Nah, ketika itu disampaikan, terjadi keresahan di antara jemaat yang bukan Yahudi. Itu sebabnya Rasul Petrus dan semua rasul-rasul memanggil semua saudara-saudara dan mereka berkumpul di Yerusalem dan membicarakan hal itu. Bagaimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Nah, ketika mereka membicarakan itu, di tengah-tengah pertemuan ini, Rasul Yakobus berbicara bahwa mereka tidak harus memaksakan orang harus disunat. Kemudian dia mengutip ayat yang ada di Amos yang sudah kita bacakan tadi. Dia katakan begini, kemudian aku akan kembali membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu. Tapi ibu saudara sekalian, jadi saudara sebelum hal itu terjadi, jauh-jauh ya mungkin sekitar 600 tahun sebelum peristiwa ini, saudara, itu Nabi Amos sudah menyampaikan bahwa akan ada bangsa-bangsa lain yang Tuhan katakan itu milikku atau terhisap di dalam milik Tuhan. Nah, mereka itu, saudara, akan beribadah ketika pondok Daud itu dibangun. Jadi ketika pondok Daud itu dibangun, maka orang-orang dari bangsa lain itu akan beribadah kepada Tuhan. Nah, kenapa harus pondok Daud? Sehingga ada hamba Tuhan bilang begini, kenapa sih ini Tuhan soalnya tidak ada ide baru atau bagaimana dia? Masa di akhir zaman dia harus bangun lagi pondok Daud? Harusnya ada sesuatu yang lebih baru. Tapi tidak, saudara. Pondok Daud itu istimewa di hadapan Tuhan. Nah, kita tahu bersama bahwa tempat ibadah orang Israel itu ada 3 macam. Ya, boleh coba ditayangkan. Nah, ini yang disebut dengan kemah Musa. Jadi kemah Musa itu dia ada semacam pagar begitu. Kemudian ada bangunan yang di tengah, itu saudara boleh lihat ya. Coba yang satu lagi boleh. Nah ini ya, ini lebih jelas mungkin ya. Jadi dia ada semacam pagar keliling dan itu yang disebut dengan pelataran. Kemudian ada gerbang sudah ya, gerbang. Di depan itu yang orang Israel bisa masuk ke sana ya, membawa persembahan kepada Tuhan ya. Itu kalau orang berdosa dia harus bawa kambing dan dia bawa kepada imam, imam akan menyembelih kambing itu membagi 2 ya. Itu seperti yang diterangkan kemarin ya. Kemudian orang yang berdosa itu menumpangkan tangan di atas kepala kambing atau domba, kemudian domba itu disembelih dan darahnya itu dipercikan di mezbah, kemudian dibakar, ya. Kemudian mereka harus membasuh, ada kolam pembasuhan itu yang di sana ya. Jadi di depan itu ada mezbah, di belakangnya itu ada kolam pembasuhan. Ya. Nah, ini ada gerbang. Nah, umat Israel kalau mau beribadah saudara, mereka cuma sampai di sini di pelataran. Jadi mereka menyanyikan puji-pujian, mereka menari, itu di pelataran. Ini orang-orang Israel bisa masuk lewat gerbang. Makanya ada pujian yang bilang masuk gerbangnya dengan puji-pujian. Nah itu seperti ini ya. Ini masuk di gerbang dengan puji-pujian. Itu cuma sampai di pelataran. Orang Israel tidak bisa masuk di yang sana yang ada tertutup itu. Itu ruangan, ada 2 ruangan itu terbagi 2. Ya.
Jadi di situ terbagi dua, saudara. Ada ruang maha suci dan ada ruang suci. Itu bangsa Israel tidak boleh masuk di situ. Yang di bangunan itu. Yang boleh masuk di situ cuma imam. Ya. Dan imam biasa, saudara, imam biasa itu dia cuma masuk sampai di ruang suci namanya. Di ruang suci itu ada 3 peralatan, ada meja roti, ada kendil, kaki dian, dan mesbah dupa. Ya, itu di sana. Kemudian ada satu ruangan lagi paling ujung, ya, paling belakang itu ruang maha suci. Di sana itu tempat tabut perjanjian, ya, tabut perjanjian. Peti asahadat orang suka bilang, ya, peti perjanjian. Di peti perjanjian itu berisi manah, roti manah, dan tongkat Musa. Kemudian dia ditutup dengan tutup pendamaian namanya. Di atas ada 2 kerub, itu malaikat yang membentangkan sayap berhadap-hadapan, saudara. Dan biasa Tuhan suka hadir di sana. Dan yang bisa masuk di sana itu cuma imam besar. 1 tahun 1 kali. Jadi cuma imam besar yang bisa menghadap Tuhan. Berhadapan dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepadanya. Itu di ruang maha suci. Orang Israel tidak bisa, sudah. Mereka harus di luar. Mereka menyanyikan pujian hanya dari luar. Tidak bisa masuk ke dalam. Tidak bisa berhadapan dengan tabut perjanjian. Padahal di tabut perjanjian itu Tuhan suka datang di sana. Kalau orang Israel masuk di sana pasti mati, sudah. Dihukum oleh Tuhan. Tidak boleh. Hanya imam-imam yang bisa masuk. Nah, itu kemudian itu yang disebut dengan kemah Musa. Jadi ketika orang Israel beribadah, sekali lagi mereka hanya di pelataran. Memuji Tuhan di pelataran. Mereka tidak boleh masuk ke dalam. Kalau kemudian ada yang berikut tempat ibadah orang Israel itu adalah Ka'bah Salomo. Nah, ini Ka'bah Salomo. Nah, ini sama juga. Sistemnya juga sama, ya. Jadi ada pelataran, kemudian ada ruang suci dan ruang maha suci. Sama posisinya. Jadi peti perjanjian itu ada di ruang maha suci. Di sana Tuhan menampakkan diri. Itu tempat ibadah orang Israel 2. Ada 3. Jadi pertama itu kemah Musa tadi. Ini yang kedua adalah Ka'bah Salomo. Ka'bah Bait Allah. Dan yang ketiga adalah Pondok Daud. Coba. Ya, ini Pondok Daud, ya. Jadi Pondok Daud itu dia cuma berbentuk kemah kecil, ya. Kemudian dia hanya ada 1 peralatan, yaitu peti perjanjian. Kalau di kemah Musa dan Bait Suci Salomo, itu orang beribadah tidak boleh melihat ini. Kalau dia lihat ini mati, sudah. Berhadapan dengan tabut perjanjian. Tetapi di kemah Daud, saudara, berbeda. Di kemah Daud semua orang Israel ketika mereka memuji Tuhan, mereka mengagungkan Tuhan, mereka langsung berhadapan dengan peti perjanjian. Itu sebenarnya ketika Tuhan berfirman, semua Israel tahu, semua Israel dengar, semua menikmati ketika hadirat Allah turun. Itu di Pondok Daud. Nah, itu sebabnya saudara, kalau saudara perhatikan, cara ibadah orang Kristen hari ini, itu tidak sama lagi dengan orang Israel beribadah waktu Musa dan di Ka'bah Salomo. Tidak sama. Dia sama dengan Pondok Daud. Jadi saudara, benar kata Rasul Yakobus, bahwa ketika orang-orang mereka membicarakan hal ini, saudara, perselian ini, dia katakan ini waktunya Pondok Daud dibangun. Karena ini sudah dibuatkan oleh Nabi Amos, bahwa Pondok Daud akan dibangun di akhir zaman. Dan akhirnya mereka tidak berselisih lagi. Kenapa? Mereka sudah mengerti. Ternyata semua orang boleh menghadap Tuhan. Langsung menyembah Tuhan. Tidak perlu pakai embel-embel, syarat-syarat dan apa lain sebagainya untuk menghadap Tuhan. Semua berhadapan dengan Tuhan. Itu Pondok Daud.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita beribadah, ya, kita harus mengerti hal ini. Kita harus mengerti prinsip Pondok Daud itu. Yaitu ketika kita beribadah, kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu ada di tengah-tengah kita. Yesus itu ada di tengah-tengah kita. Karena kita berhadapan langsung, saudara, dengan Tuhan. Kita tidak perlu perantara. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya mau katakan malam ini, kita memang tidak bisa lihat dengan mata jasmani. Tetapi dengan iman kita harus percaya bahwa Dia ada di sini. Kita harus percaya itu. Itu sebenarnya ketika engkau beribadah, engkau harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan ada, Dia memperhatikan setiap gerak-gerik kita. Dia tahu isi hati kita, Dia tahu isi kepala kita, apa yang kita pikirkan. Karena Dia ada di tengah-tengah kita. Sebenarnya ketika engkau beribadah, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau menyembahlah sungguh-sungguh dengan tulus. Dengan hati yang mengasihi Tuhan, karena itu dasarnya. Ketika kita mempersembahkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ketika engkau bilang, Tuhan engkau sungguh baik. Engkau harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bukan orang bahu bilang, bukan sinetron. Sudah. Lain di mulut, lain di hati. Harus sungguh-sungguh. Sudah. Jadi ketika engkau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, harus dengan hati yang murni. Kenapa? Kita zaman ini, cara ibadahnya itu Pondok Daud. Bukan kemah Musa lagi. Kemudian saudara, ketika kita beribadah, itu harus mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Daud di zamannya. Daud saudara, ketika dia mau beribadah kepada Tuhan, itu firman Allah mencatat, dia menari-nari, dia melompat, dia kegirangan, dia penuh sukacita. Tadi pagi saya cerita sedikit tentang waktu kami ke Israel, saudara. Jadi waktu kami ke Israel, ada salah satu spot yang biasanya wajib dikunjungi oleh setiap turis. Jadi kalau saudara punya uang, sekali lagi boleh jalan-jalan ke Israel dan boleh lihat. Saudara. Nah, spot itu namanya Tembok Ratapan. Mungkin saudara-saudara kalau yang suka search Google pernah lihat ya gambar-gambar itu tentang Tembok Ratapan. Nah, Tembok Ratapan itu adalah tembok yang dibangun di samping Ka'bah Allah. Ya. Sebabnya orang Israel suka mengingat kejayaan Israel zaman dulu itu di Tembok Ratapan. Karena Tembok Ratapan itu masih ada. Satu-satunya bukti keberadaan Bait Allah itu Tembok Ratapan. Karena Tembok Ratapan itu sudah terkubur. Dan sudah dibangun bangunan ini sudah, yang kuning ini. Itu di bawah Bait Allah. Tembok Ratapan itu sebelahnya, di seberang sana. Sudah. Di sebelah. Dan kami pergi ke situ. Nah, Tembok Ratapan itu biasa orang Yahudi suka datang berdoa. Mereka suka tulis ayat-ayat, ya, ayat-ayat Alkitab, dan mereka selipkan di batu dan mereka mulai berdoa. Saudara. Mereka kalau berdoa di situ begini, saudara, ya. Suka jedotin, suka apa? Toki testa di tembok itu. Dan cumu-cumu tuh ayat-ayat firman Tuhan, seperti itu. Nah, ketika kami sampai di sana, saudara, itu menurut tour guide kami, biasa kalau hari Minggu sampai hari Jumat, itu tidak banyak orang Yahudi ke sana. Yang banyak itu hari Sabat. Nah, waktu kami ke sana itu pas hari Sabat. Pas kami ada di situ hari Sabat, banyak sekali orang Yahudi. Mereka dengan pakaian jubah panjang, ada pakai topi, ada yang pakai itu yang begini, saudara. Penutup kepala. Itu katanya simbol dari memuliakan Tuhan, kata mereka. Jadi pakai penutup itu, yang putih itu. Banyak sekali mereka datang. Kemudian
ketika kami sampai di sana, kami lihat ada satu kelompok anak-anak, bukan anak-anak sih, orang-orang muda dewasa. Mereka membawa peti, modelnya seperti peti perjanjian itu sudah. Dan mungkin ada sekitar 20-an orang mungkin ya. Mereka berkeliling sudah. Jadi mereka taruh itu di dekat tembok retapan. Kemudian mereka mulai menyanyi sudah. Dan mulai melompat, mereka menari, melompat. Mereka menyanyi terus sambil mengelilingi itu. Kemudian itu menarik sekali perhatian karena mereka berbeda dengan yang lain. Ya. Kemudian tour guide kami terangkan. Kami tanya, kenapa itu? Dia terangkan begini. Mereka itu mengekspresikan cara Daud memuji Tuhan. Menurut tour guide, dia bilang begini, itu kebiasaan turun-temurun sejak zaman Daud sampai hari ini. Itu diajarkan turun-temurun. Cara memuji Tuhan Raja Daud, itu seperti itu. Oh saudara, mereka lompat, mereka menari, mereka menyanyi, mereka mengelilingi. Itu peti itu saja. Tapi saya lihat cuma duplikat saja, mungkin mereka supaya lebih enjoy mungkin ya mereka lakukan itu. Nah, mereka memuji Tuhan dengan semangat ya. Nah, saya mau bilang begini, bahwa memuji Tuhan dengan sukacita, mengekspresikan itu dengan sekuat tenaga kita untuk memuliakan Tuhan, itu merupakan persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Itu merupakan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa susah saya bilang begitu? Karena Daud menjadi tokoh sentral di Israel sampai hari ini. Kiblat kesuksesan bangsa Israel itu Raja Daud. Makanya Yesus mereka sebut anak Daud. Karena Daud itu adalah pribadi yang sangat luar biasa. Kenapa dia diberkati Tuhan? Karena dia adalah pemuji, penyembah yang tidak ada duanya. Bayangkan saudara ketika dia menari, istrinya Mikal bilang begini. Wih, kalau pakai bahasa Manado, luar biasa ini raja. Menghinakan diri, menari, melompat di depan umum bersama budak-budak. Kalau pakai orang Bahut, orang Sotamba di belakang, bikin malu. Ya gitu, Mikal istrinya. Tetapi Daud bilang begini, di hadapan Tuhan yang sudah menyingkirkan ayahmu dan mengangkat aku jadi raja, aku akan menghinakan diri lebih lagi untuk memuliakan Tuhan. Itu Daud. Daud tidak peduli sudah. Yang penting Tuhan disenangkan. Itu sebenarnya Daud menjadi pribadi yang sangat diberkati. Nah, saya mau katakan malam hari ini, mari umat Tuhan, kalau engkau pengen menyenangkan hati Tuhan, ketika engkau beribadah, ketika engkau menyanyikan pujian, ketika engkau mempersembahkan pujian kepada Tuhan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan sekuat kemampuanmu, sekuat tenagamu. Persembahkan itu kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya engkau pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tadi pagi saya bersaksi, saya ingin bersaksi kembali tentang sebuah gereja yang sekarang lagi booming sudah ya. Yaitu sebuah gereja yang dipimpin oleh Pastor Adeboye di Nigeria. Itu sebuah gereja yang sangat diberkati Tuhan. Dan saudara tahu, gereja ini adalah gereja yang besar karena dia memiliki jemaat kurang lebih 8 sampai 9 juta jiwa. Itu jemaatnya. Dia punya lahan gereja itu lebih dari 1.000 hektar. Jadi lebih dari 1.000 hektar lahan gerejanya, kintal gereja. Lebih dari 1.000 hektar. Dan dia punya gereja ukurannya itu 3 km kali 3 km. Sekali ibadah itu 6 juta orang. Gereja yang sangat besar. Dan saudara tahu, gereja ini sangat diberkati Tuhan. Waktu Bapak Pendeta Taufik pergi ya, waktu lalu itu sebelum COVID tahun gak tahu 2018 atau 2019. Sebenarnya saya juga ingin ikut, cuma waktu itu karena dekat Natal jadi saya cancel untuk ikut. Tapi ini cerita dari Bapak Pendeta Taufik. Mereka itu nginap di sebuah hotel yang ada di
kompleks gereja, di halaman gereja. Jadi gereja itu mereka sudah bangun hotel, ada bank, ada kantor polisi, ada pom bensin, ada mall, beberapa biji mall di dalam halaman gereja. Dan ada gereja itu. Nah mereka tinggal di halaman itu, satu hotel, nginap di situ. Itu milik gereja juga. Dan mereka kalau mau pergi ke gereja itu harus naik mobil setengah jam. Saudara bayangkan, jadi jauhnya mungkin dari Samarinda Bitunuris sampai di sini. Jauhnya jarak. Mereka harus naik mobil. Saking besar. Kenapa seperti itu? Karena gereja itu sangat diberkati Tuhan. Itu sehingga mereka memiliki lahan yang sangat besar. Gereja mereka itu 3.000 meter kali 3.000 meter. Gereja mereka. Dan kalau mereka beribadah susah, itu yang luar biasa. Kenapa gereja ini akhirnya menjadi gereja yang sangat diberkati? Karena mereka punya cara ibadah yang berbeda. Bayangkan di masa COVID lalu, masa COVID, itu negara Nigeria itu sudah merencanakan membangun jalan tol ada berapa ribu kilometer ya, ada sekian ribu kilometer. Tetapi karena COVID, maka semua anggaran pemerintah itu dialihkan ke COVID. Sehingga mereka tidak bisa membangun tol. Dan saudara tahu, gereja ini yang bangun itu tol. Pemerintah tinggal nyicil kepada gereja. Saudara boleh bayangkan, sangat diberkati. Gereja itu sangat diberkati. Kemudian saudara, saya berani bilang begitu karena begini. Saya membaca di berita, waktu pendeta Pastor Adeboye ini berhari ulang tahun. Ya, waktu dia berhari ulang tahun. Saya lupa tahun berapa itu. Itu jemaatnya itu memberikan hadiah 1 buah jet pribadi. Saudara, jet itu mahal. Kalau jemaat tidak diberkati, mana mungkin dia bisa kasih jet? Tidak mungkin. Yang ada jemaat yang bisa kasih jet. Kalau jemaat itu tidak diberkati. Kenapa mereka bisa memberikan jet? Karena mereka diberkati. Baru ada beberapa jemaat, ada 78 biji Mercy seri terakhir. Itu kalau di Indonesia mungkin sekitar 30-an miliar lebih lah harga 1 biji. Ini ada 78 di parkiran di gereja. Hadiah dari jemaat buat gembalanya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka diberkati sudah. Kalau jemaatnya tidak diberkati, tidak mungkin mereka bisa memberikan mobil Mercy dengan seri terakhir. Tidak mungkin. Mau ambil dari mana? Ubah kredit? Mercy itu mahal. Tetapi mereka bisa melakukannya karena saya percaya jemaat yang ada di sana itu diberkati oleh Tuhan. Bahkan sangat diberkati oleh Tuhan. Saya percaya gereja ini juga kalau diberkati Tuhan, pasti saya bisa akan ada jemaat yang kasih Mercy saya. Kalau gereja ini diberkati. Supaya kita berdoa sama-sama supaya gereja ini benar-benar diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, ini yang saya mau terangkan. Bahwa gereja ini punya cara memuji Tuhan yang berbeda. Dengan banyak gereja di dunia ini. Mereka memuji Tuhan itu sama dengan Daud. Mereka memuji Tuhan dengan sukacita, mereka berjoget, mereka menari. Mereka melompat. Sama dengan cara Daud memuji Tuhan. Ketika mereka beribadah, ketika mereka menyembah Tuhan. Oh saudara, luar biasa. Bahkan ada beberapa tayangan saudara. Saya pernah lihat saudara ya di media sosial. Itu ibadah sudah ditutup. So doa berkat. Jemaatnya tidak mau pulang. Mereka tetap berdoa, mereka tetap menyanyi, mereka tetap menyembah Tuhan. Berjam-jam sudah. Bahkan ada yang bilang sampai 3 jam sesudah gereja ditutup. Jadi kalau orang umpama tutup jam 12 siang. Itu mereka pulang nanti jam 3. Mereka terus memuji Tuhan, mereka terus berdoa. Mereka tidak mau pulang dari gereja. Karena hari itu mereka khususkan untuk beribadah. Jadi hari Minggu mereka tidak melakukan apa-apa. Yang mereka lakukan beribadah dari pagi sampai sore. Mereka sangat antusias ketika mau beribadah. Mereka sangat antusias ketika mereka menyembah Tuhan. Mereka menyembah sungguh-sungguh.
Ketika mereka berdoa saudara, mereka kalau kita di sini kan berlutut saudara ya, paling top. Mereka tiarap saudara. Itu kalau istilah Alkitab itu tersungkur. Jadi mereka tersungkur saudara. Itu luar biasa sekali itu gereja itu. Itu sebabnya gereja ini hari ini mereka adalah gereja yang sangat diberkati Tuhan. Kenapa? Berisi umat Tuhan yang sangat diberkati Tuhan. Kenapa saudara? Karena mereka beribadah dengan benar. Beribadah yang menyenangkan Tuhan. Mereka tidak beribadah hanya untuk sesuatu ritual agamawi biasa. Rutinitas yang dikerjakan oleh gereja. Tidak. Mereka benar-benar ketika mereka menyembah Tuhan, ketika memuji Tuhan, mereka melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dan saudara, ketika itu mereka lakukan, maka janji Allah di dalam kitab Keluaran itu tergenapi. Tuhan penuhi semua kebutuhan mereka dan Tuhan penuhi semua keinginan mereka. Dan Tuhan bebaskan mereka dari setiap masalah. Karena itu janji ibadah. Dan ketika Tuhan berjanji, dia tidak pernah bohong. Ketika Tuhan berjanji, dia ya dan amin janji Tuhan. Kalau dia bilang dia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu dan melalukan segala sakit penyakit, itu bukan basa-basi sudah. Itu sungguh-sungguh. Kenapa kita tidak bisa mengalami? Kita belum memenuhi standar sebagai orang yang benar-benar beribadah kepada Tuhan. Soalnya lewat kesempatan ini, saya mau ajak kepada kita semua, naikkan standar ibadahmu. Naikkan standar ibadahmu. Lebih sungguh-sungguh lagi beribadah. Lebih serius. Tidak boleh main-main. Kita harus menghormati Tuhan. Karena sekali lagi ketika kita beribadah, Dia ada di tengah-tengah kita. Ketika kita mempersembahkan pujian kepadanya, Dia hadir di tengah-tengah kita. Kata Mazmur, Dia turun dan duduk bersemayam di atas puji-pujian. Dia hadir. Mari bangkitkan imanmu. Ketika menyembah Tuhan, engkau harus yakinkan dirimu, Tuhan ada. Kami pernah mendengar seorang hamba Tuhan, dia bilang begini. Setiap manusia itu ada kekuatan roh di bawah kendali pikiran. Nah itu ketika kita pergunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan, itu sangat powerful menurut hamba Tuhan itu. Apa itu? Itulah imajinasi. Jadi kalau engkau beribadah kepada Tuhan, coba saudara berimajinasi. Membayangkan bahwa Tuhan ada, lagi berjalan-jalan, Dia lagi melihat kita. Dia sementara memperhatikan kita. Dan saya percaya kalau kita punya iman, kita meyakini hal itu. Maka setiap ibadah kita akan merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita bisa merasakan kehadirannya. Bahkan kalau Tuhan berkenan, engkau bisa melihat kehadirannya. Saya ingat dulu ada seorang ibu, istri dari Bapak Econg. Waktu kami doa, kepenuhan Roh Kudus. Dia di dalam roh, dia lihat ketika kami sementara menyembah. Itu Tuhan Yesus jalan, memang dia tidak bisa lihat mukanya menurut cerita dia. Dia cuma lihat badannya setengah ke bawah. Jubah putih dan dia berjalan keliling. Dia melihat setiap orang yang berdoa. Waktu itu kita berdoa duduknya di dinding begini saudara. Tuhan Yesus berjalan keliling. Dia perhatikan satu-satu. Apa yang bisa saudara tangkap? Artinya ketika kita beribadah, Tuhan sementara melihat kita satu persatu. Dia berjalan keliling, dia perhatikan apa yang engkau pikirkan. Apa yang ada dalam hatimu, apa yang engkau lakukan. Apakah engkau sungguh-sungguh, apakah engkau percaya bahwa Tuhan ada atau tidak. Apakah engkau main-main dalam ibadah atau tidak. Tuhan memperhatikan. Nah ketika dia memperhatikan dan dia lihat engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Maka saya percaya seperti Daud diberkati Tuhan, engkau juga pasti diberkati Tuhan.
Sebagaimana gereja di Nigeria itu diberkati oleh Tuhan, saya percaya GPD sebab juga pasti diberkati oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan memberkati gereja ini, artinya gereja ini akan diisi oleh orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau engkau tidak sungguh-sungguh, nanti ke depan engkau akan gigit jari. Engkau akan lihat yang lain sudah diberkati, engkau sendiri, orang Bekasi bilang memble. Tidak mengalami mujizat Tuhan. Jangan sampai saudara. Kita sama-sama berdoa supaya tidak ada yang tidak diberkati. Kita berdoa supaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Nah, secara manusia dengan daging kita tidak mampu melakukan itu. Untuk terus fokus, untuk terus sungguh-sungguh, untuk terus mengasihi Tuhan, untuk memberikan yang terbaik. Kita seringkali gagal sudah. Kita tidak bisa terus-menerus melakukannya. Kita butuh Roh Kudus. Itu sebabnya menyerahkan hidup ke tangan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Itu hal yang sangat penting. Karena Roh Kudus itu Allah sendiri dan dia diam di dalam kehidupan kita. Seringkali Roh Kudus itu tidak berperan karena kita tidak mengizinkan, kita tidak menyerahkan hidup kita. Ya, beberapa waktu lalu saya pernah jelaskan perbedaan roh jahat dan Roh Kudus. Roh jahat itu main serobot. Roh jahat itu tidak bisa lihat sikap kita. Kalau kita menampilkan perangai karakter yang buruk, itu iblis segera masuk dan dia mengikat kita. Dia tidak peduli. Tetapi Roh Kudus itu berbeda. Dia adalah roh yang lemah lembut. Dia perlu diizinkan. Kita harus mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Makanya di Wahyu dikatakan, aku berdiri di muka pintu sambil mengetok. Kalau ada yang membukakan pintu, aku akan masuk. Jadi Roh Kudus bukan pendobrak. Tuhan tidak mau mendobrak. Dia mengetuk. Kalau kita buka, dia masuk. Tapi kalau kita tutup, dia tidak akan masuk. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, buka hatimu untuk Roh Kudus. Malam hari ini kalau engkau merasa Roh Kudus sementara mengetuk hatimu. Untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh beribadah. Buka hati buat Roh Kudus. Saya percaya ada berkat yang tersedia. Janji-janji Allah yang ajaib akan menjadi milik kita semua. Puji Tuhan.